kita betul-betul memaafkan kesalahan orang lain. Ya, artinya tidak memunculkan rasa dendam kepada orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita itu. Yang mana yang kita benar, silakan, tergantung Bapak saja. Yang penting belajar musamaha ini caranya ada kalanya bisa mengabaikan kesalahan orang lain. Yang kedua, memahami sudut pandang orang lain, atau ketika memaafkan kesalahan orang lain dan tidak pernah menuntut apapun. Ini ketika kita ini musamaha, jangan dikira ketika kita memaafkan orang. Ini kadang-kadang ada penyangkalan. Saya sering maafkan aja lah. Nggak bisa. Sakit hati saya. Ya sudah kan. Udah lewat. Dan juga masalah. Nggak bisa. Tagih tekan akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Sakit hati saya. Enak aja. Lah. Saya minta orang itu untuk memaafkan orang lain. Bilangnya enak saja. Bukan, yang enak siapa? Yang enak ini yang memaafkan atau yang dimaafkan? Ternyata yang enak itu yang memaafkan. Kenapa? Karena dia melepaskan beban-beban psikologis yang membuat punggung terbungkuk-bungkuk, menggotong-gotong, menggendong-gendong kemarahan, dendam yang gak karuan. Begitu dilepaskan, dia bisa berjalan melenggang lagi kok. Tapi orang yang pernah berbuat jahat itu, sekalipun yang dijatuhi sudah maafkan, percaya, tetap nempel ning citong, the feeling of guilty, akan dikejar-kejar oleh perasaan berdosa itu. Nah, saya nggak mengerti. Memaafkan kok gitu sih. Lah ya iya dong, ya yang enak ya maafkan. Terus juga kita kan enak. Yang membuat kita jadi pada gatal buduk ya karena marah loh. Percayalah. Itu action sampai kanker juga sama. Apa dikiranya kanker pokoknya? Kanker itu kan sel yang rusak yang tidak bisa dibuang ke tempat lain, akhirnya dia membusuk dan membuat jadi kegagalan sel, menjadi rusak sel. Ya, karena disimpan akhirnya sel-sel yang mati sebenarnya dibuang, disimpan juga akhirnya. Jadi penyakit kanker. Apa dikiranya penyakit itu nggak ada hubungan dengan psikologi? Sama. Ada software, ada hardware. Ya memang kamunya mau duduk di kamar, iya berselancar kemana-mana. Iya betul. Tapi ketika sering berselancar ke tempat-tempat situs-situs yang nggak benar, virusnya masuk semuanya. Sih, akhirnya sudah virus. Akhirnya apa? Ngehang, buffering, nggak bisa selesai. Dibuka datanya hilang semua. Nah, makanya otak juga sama, jangan dibawa berselancar kemana-mana. Hati kita juga dirawat, ya kan? Jangan biarkan meledak-ledak. Ini mah kalau Anda sayang terhadap dirimu sendiri, kalau nggak ya udah nggak apa-apa kok. Itulah makanya ketika Allah mengatakan wa mallahu bidzalamin lil abid, Allah tidak menganiaya kamu, walakin anfusahum yazlimun, diri mereka sendiri yang menganiaya dia sendiri. Allah tidak menganiaya. Dasarnya apa? Ya kamu kan berselancar ke situs-situs yang nggak benar. Salah siapa? Jadi kalau komputer kamu rusak, siapa yang rusak? Ya kamu sendiri yang rusak. Allah juga sama, ketika kamu sakit, ya kamu sendiri yang membuat sakit. Gimana lagi? Nah ini kan. Jadi itulah jadi ayat-ayat Al-Quran semacam itu tolong dipahami. Allah nggak bohong, kok benar. Walakin anfusahum yazlimun, mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Bilang jangan marah juga. Bilang sabar, ngomong dikuat, cipripin mana. Ya udah, kira pada ngomong. Oh terjelas. ya susah sih ngomong apalagi. Ya, jadi
Makanya ditutup ini bagus sekali tutupannya. Fal umru qasir. Ngapain sih kita gitu? Sudahlah. Atau dalam kesementaraan hidup kita ini sebentar. Tidak akan lama lagi kita juga pulang. Akan kembali kepada yang punya, yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudahlah. Yuk mari kontrak kita sebentar dengan Allah, kan kontrak sebentar, limited, terbatas, sekian tahun, dan kita akan kembali lagi. Dan tidak, di sini tidak ada tawar menawar, sesuai dengan kontrak awal 50 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bervariasi. Ya, dan saya berapa tahun saya nggak tahu. Saya udah 71 tahun, tinggal berapa sisanya berapa saya nggak tahu. Tapi walaupun kalaupun sampai 100 tahun, walaupun 200 tahun, tetap namanya sebentar dan pasti akan berakhir. Daripada kita jalani hidup ini dengan penderitaan, ya kita bikin hidup ini kira-kira happy aja sih. Setuju nggak?